membawa engkau pada hal yang lebih sempurna. Di saat engkau mengalami Kristus atas kehidupanmu, saudara, jangan pernah engkau tinggalkan dia. Jangan pernah engkau melupakan dia, saudara. Shalom sahabat Roland Gendut yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya hari ini adalah hari yang berbahagia buat saudara, untuk saudara menikmati hal kebesaran Tuhan, untuk saudara lebih lagi menikmati karya-karya Tuhan yang lebih sempurna. Jangan takut saudara dengan apa yang terjadi akan dunia ini, tetapi di saat kau percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sempurna, Tuhan campur tangan atas kehidupanmu. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah yang sedang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman kau Bapa. Kami percaya firman-Mu membuat kami dimerdekakan. Firman-Mu kami mengalami kuasa, mujizat, otoritas Tuhan atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan saudara, yang terambil dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Hari ini kita akan berbicara tentang iman yang setia, saudara. Iman berbicara tentang bagaimana kita mempercayakan. Iman adalah sesuatu yang kita timbulkan yang lebih, bukan sekedarnya saja, saudara. Kalau sekedarnya kita tidak akan menerima. Tetapi kalau kita totalitas, iman itu akan timbul atas kehidupan saya dan saudara. Iman itu akan berkuasa seperti apa yang engkau inginkan. Di saat engkau berharap kepada sumber yang benar, percayalah saudara, engkau akan mengalami, engkau akan menikmati. Karena iman yang kau tetapkan, iman yang kau nyatakan, itu pada hal yang benar. Maka itu saudara, pada hari ini kita akan belajar saudara dari firman-Nya terambil dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Kita baca saudara. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Iman telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman ini sangat menyentuh saudara. Firman ini sangat menggugah hati kita saudara. Karena apa? Kadangkala saudara, di saat kita mengalami yang namanya proses dan Tuhan campur tangan atas kehidupan kita, seringkali kita lalai, seringkali kita lupa, seringkali kita acuh tak acuh dengan apa yang sudah kita alami saudara.
Tapi pada hari ini firman-Nya mengajarkan kita, jangan lupa dengan apa yang Tuhan berikan atas kehidupan. Dia tidak pernah mempersulit untuk engkau mengalami kuasa-Nya. Dia tidak pernah mempersulit untuk engkau mengalami mujizat-Nya. Dia tidak pernah mempersulit engkau untuk engkau mengalami mujizat dan keajaiban-Nya. Tapi kadang-kala menghambat saudara, itu saya dan saudara. Tapi di saat engkau mengalami mujizat saudara, ayo, firman mengajarkan pada hari ini, jangan lupa, ya, seringkali orang lupa pada kulitnya saudara. Amin. Hari ini saudara, jangan pernah engkau lupa kepada sumber kehidupanmu yang sudah membawa engkau pada hal yang baik, membawa engkau pada sumber hal-hal yang benar. Amin saudara. Membawa engkau pada hal yang lebih sempurna. Di saat engkau mengalami Kristus atas kehidupanmu saudara, jangan pernah engkau tinggalkan dia. Jangan pernah engkau melupakan dia saudara. Amin saudara. Seperti yang dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, ya, dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya. Ada 10 orang yang datang untuk menginginkan kesembuhan, dan mereka semua menjadi tahir. Amin. Menjadi tahir. Tapi yang datang cuma 1 saudara. Mengesankan. 10-1, yang datang cuma 1. Amin. Saya berdoa pada hari ini saudara, semoga kita semua tidak ada yang seperti orang yang ke-9 ini saudara. Kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi menyadari siapa kita. Kalau engkau sudah mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan, sadar saudara. Amin. Sadari diri. Kembalilah kepada sumber. Amin. Datanglah kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup. Datanglah kepadanya supaya hidupmu disempurnakan. Datanglah kepadanya supaya apa? Hidupmu lebih lagi berkualitas. Amin saudara. Ini satu orang asing ini saudara, saya percaya dia memiliki iman yang berkualitas. Amin. Iman yang benar, iman yang tahu diri, tidak menganggap dirinya paling benar, tidak menganggap sesuatu yang besar atas kehidupannya, karena yang besar adalah Kristus sendiri. Yang terlebih besar atas kehidupan ini adalah Tuhan. Kita adalah ahli waris. Kita bukannya membuat saudara, kita hanya seorang ahli waris. Jangan sombong dengan dunia. Amin. Dengan sombong dengan apa yang kau miliki. Tetapi satu hal, saat kau mengalami Kristus atas kehidupan saudara, kembalilah kepada firman. Datanglah kepada Dia supaya kau mengalami mujizat Tuhan yang lebih sempurna. Supaya kau mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang lebih apa yang kau pikirkan, yang lebih dari apa yang kau harapkan. Dan dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, iman telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih, kalau kau ingin mengalami mujizat Tuhan, kalau kau ingin mengalami keajaiban Tuhan yang lebih sempurna, Tuhan tidak pernah membuat engkau lemah. Tuhan tidak pernah membuat engkau sedih, tetapi Dia inginkan kau tetap berbahagia dan bersukacita. Semangat untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan yang bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan ini. Kami bersyukur Bapa atas firman Kau Bapa. Mau belajar lebih lagi, memiliki iman yang setia kepada Engkau Bapa. Ampuni kami Bapa, kalau kami sudah lalai di hadapan Engkau Bapa. Ajarkan kami untuk lebih lagi melakukan yang terbaik buat Engkau Bapa. Berkati umat-umat-Mu Bapa. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami proses kehidupan Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa otoritas Tuhan mengalir atas kehidupan mereka.
pengurapan, mujizat dan keajaiban tetap nyata atas kehidupan mereka mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Roland Gitu yang berbahagia. Amin.